Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 311. Pada saat ini, Lin Ming secara alami tidak ingin khawatir tentang apapun dengan Zheng Guangnan, jadi dia melonggarkan tangannya dan mundur untuk menghindari kepalan tangan Zheng Guangnan. Tampaknya keluarga Zheng, tempat Zheng Guangnan dan Zheng Yuting tinggal, dan keluarga Qian, tempat Qian Shengrong dan Qian Feng hidup, adalah 2 dari 4 keluarga. Pada saat yang sama, Lin Ming sedikit merenung di dalam hatinya, dan matanya memandang Zheng Guangnan. Setelah itu, dia punya rencana di hatinya. Pada saat yang sama, dia tidak berniat untuk melawan Zheng Guangnan. Melihat ini, Zheng Guangnan berpikir bahwa Lin Ming takut setelah mendengar tentang reputasi keluarga Zhengnya, jadi dia ingin mengejarnya. Ayah, tetapi saat berikutnya, Zheng Yuting berdiri di depannya, tampak sangat cemas, dan berkata kepadanya, "Ayah, kamu salah paham, benar-benar disalahpahami, Dokter Lin tidak seperti itu." "Apa, dokter?" Tanpa menunggu Zheng Yuting, mata Zheng Guangnan tiba-tiba melebar, jari-jarinya menunjuk ke Lin Ming, dan dia bersuara dengan marah, "Ting Ting, apa yang kamu bicarakan omong kosong. Bagaimana dia bisa menjadi dokter ajaib seperti anak laki-laki berbulu? Apalagi seorang dokter ajaib, saya tidak berpikir ada sesuatu seperti dokter di seluruh tubuhnya meninggal, Anda tidak tahu banyak tentang dunia. Anda telah ditipu olehnya. Kemarilah, ayah." Petik 1. Penderitaan mengatakan di sini, Zheng Guangnan membagikan, tiba-tiba menyita tangan Zheng Yuting, akan menarik ke sisinya. Tetapi untuk sesaat, dia tidak menarik. Secara alami, Zheng Guangnan tertegun dan berkata dengan marah, "Ting Ting, apa yang kamu lakukan?" Zheng Yuting tidak bisa membantu tetapi bangun lebih cemas dan menjelaskan, "Ayah, kenapa kamu tidak bisa mendengarkan aku? Dokter, Lin benar-benar bukan pembohong. Aku hanya mengalami sakit tiba-tiba di perutku, tetapi Dokter Lin adil. Memesan beberapa kali di perut saya dan membantu saya menghentikan rasa sakit." Petik 1. Ketika Zheng Yuting berkata bahwa dia menderita sakit perut lagi, Zheng Guangnan secara alami menjadi sangat gugup. Untuk sakit perut Zheng Yuting, dia tak berdaya, Dia membawa Zheng Yuting dengannya. Dia tidak tahu berapa banyak dokter yang dilihatnya. Biar saja menyembuhkan gejala Zheng Yuting, para dokter itu bahkan tidak bisa melihat apa yang salah dengan Zheng Yuting. Setiap kali dia melihat sakit perut Zheng Yuting, dia ingin menggantikannya dan menanggung rasa sakit bukannya Zheng Yuting. Jadi ketika dia mendengar paruh kedua dari kata-kata Zheng Yuting, Zheng Guangnan secara alami memperbaiki matanya pada Lin Ming dan bertanya, "Benarkah? Apakah Anda benar-benar menghentikan sakit perut putri saya?" Lin Ming mengangguk, "Alam itu nyata." Petik 1. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu melakukannya? Kemudian, Zheng Guangnan masih penuh keraguan, masih menatap Lin Ming, berulang kali berkata, "Memang, saya tidak tahu berapa banyak dokter terkenal yang dilihatnya dengan Zheng Yuting sebelumnya. Bahkan Wen Jingnong, yang dikenal sebagai dokter keajaiban di kota Haizu, telah melihatnya. Dia masih tak berdaya. Tapi di depannya, anak berbulu ini di awal 20-an bisa berhenti sakit perut putrinya. Bagaimana ia bisa percaya bahwa?" Oleh karena itu, menurut pendapatnya, bahkan jika Lin Ming memiliki beberapa keterampilan medis, dia tidak bisa lebih kuat daripada Wen Jingnong, yang dikenal sebagai dokter keajaiban. Lin Ming tidak berbicara sejenak. Dia tampak Zheng Guangnan atas dan ke bawah lagi dan kemudian berkata, "Anda memiliki penyakit gelap yang sangat serius. Pada tahun lalu, penyakit gelap dalam tubuh Anda sudah mulai menunjukkan dirinya, seperti sering buang air kecil, urgensi, insomnia, toleransi emosional, kecemasan dan mudah tersinggung, dan sedikit lebih." Pada titik ini, Lin Ming tidak bisa menahan tawa dan kemudian berkata, "Ada titik lain.
Anda sudah menyerah. Anda tidak bisa dengan istri Anda sama sekali. Petik 1. Baiklah. Ketika pertama kali mendengar apa yang dikatakan Lin Ming, Zheng Guangnan tidak peduli. Namun, semakin ia mendengarkan, semakin takut dia. Akhirnya, wajah tuanya berubah merah dan ia minum sampai. Setelah menenangkan diri sedikit Zheng Guang melihat Lin Ming dan berkata, Anda dapat memberitahu saya tentang tubuh saya. Tampaknya Anda telah melakukan beberapa pekerjaan pada saya. Tapi jangan berpikir bahwa Anda bisa menipu saya. Saya tidak begitu mudah untuk menipu. Anda ingin memeriksa dengan rumah sakit, tetapi Anda tidak dapat menemukan. Setelah bersenandung lagi, Zheng Guangnan dingin mengatakan, kondisi putri saya, bahkan keajaiban Dr. Wen Jingnong, tidak berdaya, bahkan jika Anda membantu anak saya berhenti rasa sakit untuk sementara waktu, Anda tidak dapat menyembuhkan anak saya. Petik 1. Wen Jingnong. Lin Ming berbalik mulutnya dan berkata, saya tahu Wen Jingnong, dokter besar yang Anda sebutkan. Saya mengakui bahwa Wen Jingnong benar-benar baik di pengobatan Cina, tapi dia tidak sebagus saya. Petik 1. Apa? Mendengar ini, saya tidak ingin berbicara tentang Zheng Guangnan. Untuk sesaat, mata indah bahkan Zheng Yuting ini tidak bisa tidak menatap ke atas. Dia melihat Lin Ming aneh. Dalam hatinya, katanya samar-samar, orang ini akan mati jika dia tidak membual. Haha. Setelah Zheng Guangnan tertegun, ia tidak bisa menahan tawa. Lin Ming lirih, kamu tidak percaya. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat menghubungi Wen Jingnong dan menanyakan apakah dia tahu saya. Petik 1. Sehat. Petik 1. Tentu, tawa Zheng Guangnan berhenti tiba-tiba. Melihat Lin Ming kepercayaan diri, dia tidak bisa membantu bergumam. Apakah dokter benar-benar tahu anak berbulu ini? Apakah benar bahwa keterampilan medis seorang anak berbulu di awal 20-an lebih kuat daripada dokter keajaiban? Zheng Guangnan gumam dalam hatinya. Setelah melihat Lin Ming beberapa kali, ia benar-benar mencoba untuk memanggil Wen Jingnong. Untuk sesaat, ekspresi Zheng Yuting ini juga sedikit gugup. Jika Wen Jingnong benar-benar menegaskan bahwa, pada kenyataannya, Wen Jingnong tidak tahu Lin Ming. Nah, Lin Ming adalah pembohong. Dia telanjang sekarang. Apakah dia tidak menderita banyak? Apakah Anda benar-benar ditipu? Untungnya, Zheng Yuting segera menarik napas lega. Begitu Zheng Guangnan menutup telepon, dia begitu gembira bahwa ia segera menggenggam tangan Lin Ming dan berkata, awalnya, Anda benar-benar seorang dokter keajaiban. Anda benar-benar seorang dokter keajaiban. Anda tidak tahu hanya sekarang, Jingnong kata Anda dapat tuannya. Dengan itu, Zheng Guangnan terlalu bersemangat untuk berbicara. Dia mengepalkan tangan Lin Ming dan melihat Lin Ming dengan ekspresi terkejut. Apa? Anda tidak harus begitu gembira. Lin Ming diam-diam mengambil tangannya, dan kemudian berkata, itu hanya masalah kecil untuk menyembuhkan kolik perut putri Anda, tapi sekarang ada acara besar, yang dapat dianggap sebagai hadiah dari saya. Saya tidak tahu apakah Anda ingin atau tidak. Petik 1. Bab 312. Melihat bahwa Lin Ming berkata bahwa kolik perut putrinya hanyalah masalah kecil, Zheng Guangnan segera mengerutkan kening. Tetapi kemudian dia juga tiba-tiba menyadari bahwa karena keterampilan medis Lin Ming diakui oleh Wen Jingnong, itu akan sangat kuat. Artinya, kolik perut yang tidak bisa dilakukan dokter hanyalah masalah kecil untuk Lin Ming. Hadiah. Tetapi pada saat yang sama, untuk sesaat, Zheng Guangnan bingung dengan hadiah. Lin Ming berkata. Lin Ming kemudian menjelaskan, saya bisa menyelesaikan masalah yang baru saja saya sebutkan tentang tubuh Anda sekarang. Ini akan memakan waktu sekitar 2 jam. Saya tidak menerima uang. Ini hadiah yang saya berikan kepada Anda. Pada titik ini, Lin Ming tersenyum dan melihat Zheng Guangnan. Apa? Mendengar ini, mata Zheng Guangnan melebar. Itu benar. Kata-kata Lin Minggang tentang kesehatannya sama sekali tidak buruk. Untuk alasan ini, dia tidak tahu berapa banyak dokter yang dia kunjungi,
jadi barusan dia mengatakan bahwa jika Lin Ming berhati-hati untuk menyelidiki, akan mudah untuk mengetahuinya. Setelah melihat dokter, dia memang mengambil banyak obat tradisional Cina dan pengobatan barat, dan gejalanya dikurangi untuk sementara waktu, tetapi kemudian dia kambuh dan menjadi lebih serius. Untuk ini, dia hampir putus asa. Jadi ketika Lin Ming mengatakan itu bisa diselesaikan, dan hanya butuh sekitar 2 jam, dia tidak terkejut. Tapi dia tenang setelahnya. Itu benar. Jika Lin Ming benar-benar sekuat yang dia katakan, Zheng Guangnan hanya dapat mengkonfirmasi keterampilan medisnya. Oke, lalu Zheng Guangnan mengangguk, jika kamu bisa menyelesaikan masalah saya segera, aku berhutang budi padamu. Petik 1. Kamu menunggu. Petik 1. Kemudian Lin Ming naik ke atas, mengeluarkan Nine Dragon's Needle dari kamarnya, dan segera turun. Melihat bahwa Lin Ming menurunkan gulungan kulit binatang seperti hal-hal dan membukanya untuk mengungkapkan lusinan jarum perak, yang tampak sangat tidak biasa, Zheng Guangnan tiba-tiba percaya pada keterampilan medis Lin Ming. Namun, untuk sesaat, dia tidak mengkonfirmasi dengan matanya sendiri bahwa Zheng Guangnan masih memiliki beberapa keraguan dalam benaknya. Ini bukan pertanyaan tentang rasa tidak percaya bersama, tetapi jejak sifat manusia. Angkat pakaianmu. Petik 1. Setelah mengeluarkan 9 jarum perak, Lin Ming menatap Zheng Guangnan dan perintah. Sehat. Petik 1. Juga hanya leng untuk sementara waktu, sesudahnya, Zheng Guangnan kemudian menaikkan pakaian sendiri. Penyakit rahasiamu disebabkan oleh latihan yang tidak tepat sepanjang tahun. Lin Ming menikam jarum perak di perut Zheng Guangnan dan berkata perlahan-lahan, penyakit-penyakit rahasia ini telah terakumulasi selama bertahun-tahun, dan akhirnya semua berkumpul pada 3 inci. Posisi pusarnya. Petik 1. Berbicara tentang hal ini, Lin Ming menjangkau tangannya dan tiba-tiba menekannya di perut Zheng Guangnan. Tiba-tiba, Zheng Guangnan tanpa sadar mengeluarkan rasa sakit, wajahnya menjadi putih, dan lapisan keringat mengalir dari dahinya. Lalu, Zheng Guangnan menatap Lin Ming dengan kaget, ada apa? Lin Ming menjelaskan, posisi 3 inci pusar disebut Acu Point Guanyuan. Selama bertahun-tahun, penyakit tersembunyi di tubuh Anda telah menumpuk di sini, dan Acu Point Guanyuan ini telah diblokir. Petik 1. Setelah jeda, Lin Ming berkata, setelah Acu Point ini diblokir, vitalitas tubuh, yaitu esensi dan roh, akan rusak parah, dan kemudian serangkaian masalah sistem reproduksi akan disebabkan, seperti defisiensi ginjal, buju dan sebagainya. Petik 1. Mendengar ini, Zheng Guangnan tidak ragu di hatinya. Memang, ketika dia pergi ke dokter sebelumnya, tidak ada dokter yang bisa mengatakan itu. Selain itu, saat ini, ketika Lin Ming menusuk jarum perak di perutnya, dengan jarum perak sebagai pusat, jejak kehangatan mulai muncul dari Guanyuan Acu Point dan dengan cepat berenang ke seluruh tubuhnya. Hanya dalam beberapa detik, Zheng Guangnan sudah merasakan rohnya sangat ditingkatkan, dan pori-pori-pori-pori-pori-porinya tampaknya telah dibuka, dan tidak ada ketidaknyamanan di seluruh tubuhnya. Dan biarkan dia hampir gembira, juga sedikit malu adalah bahwa kehangatan itu juga pergi ke tubuh, biarkan dia tanpa sadar memiliki reaksi fisiologis. Akhirnya, setelah 9 jarum diikat, Lin Ming tersenyum dan bertanya, bagaimana kabarmu? Bagaimana perasaanmu? Zheng Guangnan memandangi Lin Ming dengan ekspresi kejutan dan berkata, sungguh menakjubkan, 9 jarum perak menembus, tubuh saya lebih nyaman dari sebelumnya, bahkan reaksi fisiologis, ketika dia membicarakannya, Zheng Guangnan tiba-tiba datang, dan putrinya masih menatapnya. Tiba-tiba, dia bahkan lebih malu, dan suaranya tiba-tiba berhenti. Kemudian Zheng Guangnan berkata, Dr. Lin, keterampilan medis Anda layak mendapatkan pengakuan Jingnong. Sangat menakjubkan. Tidak heran Wen Jingnong mengatakan bahwa Anda bisa menjadi tuannya. Petik 1. Setelah jeda, Zheng Guangnan berkata, Dr. Lin, sekarang,
aku berhutang budi padamu. Apalagi, barusan aku sembarangan menyerangmu. Aku hampir menyinggungimu. Aku harap kamu tidak membawanya ke hati. Petik 1. Lin Ming menggelengkan kepalanya, tidak. Petik 1. Setelah sedikit berpikir, Lin Ming bangkit dengan tampilan misterius dan berkata, aku memberimu hadiah pertama. Sekarang aku punya hadiah kedua untukmu. Aku tidak tahu apakah kamu menginginkannya atau tidak. Petik 1. Setelah melihat Zheng Yuting, Zheng Guangnan secara alami mengangguk seperti nasi ayam. Ya, tentu saja saya lakukan. Dokter Lin, jika Anda ingin menyembuhkan penyakit putri saya tidak bisa membunuh saya. Petik 1. Lin Ming berkata, hadiah ini tidak ada hubungannya dengan putrimu. Ini untukmu. Petik 1. Atau untuk saya. Untuk sesaat, Zheng Guangnan bingung dan menatap Lin Ming. Lin Ming berkata, kamu telah berlatih seni bela diri sejak kecil. Melihat Zheng Guangnan menganggukkan kepalanya, Lin Ming melanjutkan, itu karena Anda telah berlatih seni bela diri sejak Anda masih kecil. Meskipun Anda telah meninggalkan penyakit serius, pada saat yang sama, Anda telah meletakkan fondasi yang sangat bagus. Sekarang setelah Anda melewati acu poin Guanyuan, saya bisa memberi Anda sedikit lebih banyak energi. Petik 1. Apa? Kalimat ini dapat dikatakan segera memengaruhi pikiran Zheng Guangnan. Zheng Guangnan tidak dapat membantu tetapi berdiri, sangat terkejut, dan melihat Lin Ming dengan wajah yang luar biasa. Apa itu Qijin? Qijin adalah ranah yang tak terhitung banyaknya praktisi seni bela diri yang bermimpi menerobos. Dan dia telah mempraktikkan seni bela diri sejak dia masih kecil, dan dia ingin berlatih sedikit kekuatan Qi di tubuhnya berkali-kali. Tetapi betapa sulitnya mengembangkan sedikit energi dalam tubuh. Sejauh yang dia tahu, sebelum seluruh kota Haizu, hanya ada satu orang dengan energi dalam tubuh, yaitu Guntur Jauh. Tentu saja, dia juga mendengar bahwa guntur keluarga Lei begitu jauh sehingga sepertinya dia meninggal mendadak. Artinya, menurut pendapatnya, tidak ada praktisi seni bela diri di kota Haizu yang energik. Bab 313. Ada hal lain yang juga terpenting oleh Zheng Guang. Karena dilaporkan bahwa Lei Mingyuan meninggal mendadak, posisi ketua asosiasi seni marsial Haizu telah kosong. Zhao Mingcheng, wakil presiden keluarga Zhao, juga menghilang, jadi sekarang, 4 keluarga di Haizu mengincar posisi ini. Dan kami juga telah memutuskan jalan melalui diskusi bersama, yaitu menentukan siapa yang memenuhi syarat untuk posisi presiden asosiasi seni marsial Haizu melalui kompetisi seni bela diri. Zheng Guangnan juga bertekad untuk memenangkan posisi presiden Haizu Martial Arts Association. Namun, dengan kungfunya saat ini, sangat sulit untuk memenangkan persaingan dengan keuntungan absolut. Tapi begitu ada sedikit energi di tubuh, itu sangat berbeda. Bahkan dapat dikatakan bahwa selama ada jejak vitalitas dalam tubuh, maka tidak perlu bersaing lagi. Selama Anda hanya berdiri dan mengatakannya, maka posisi presiden asosiasi seni marsial Haizu adalah milik siapa. Jadi, bahkan jika kita tidak menyebutkan segala sesuatu yang lain, ini saja membuat Zheng Guangnan merindukan ranah sedikit energi di tubuhnya. Melihat wajah Zheng Guangnan penuh dengan ketidakpercayaan dan kegembiraan yang tak tertandingi, melihat dirinya sendiri, Lin Ming tersenyum dan bertanya, mengapa, apakah Anda akan menolak hadiah? Ini, Zheng Guangnan menggelengkan kepalanya, melambaikan tangannya dan berkata, tidak, Dr. Lin, tidak ada yang bisa menolak hadiah seperti itu, tapi, setelah ragu-ragu untuk sementara. Waktu, kata Zheng Guangnan dengan sungguh-sungguh, tetapi hadiah ini terlalu tebal. Jika saya menerimanya, maka, Dr. Lin, tidak terlalu banyak bagi saya untuk mengatakan bahwa Anda adalah orang tua hidup saya. Petik 1. Lin Ming melambaikan tangannya dengan senyum, ini serius. Bahkan, itu masih fondasi asli tubuhmu. Kalau tidak, bahkan jika aku memiliki kekuatan sihir, aku tidak bisa membuatmu memiliki jejak energi di tubuhmu.
Petik 1. Mendengar ini, Zheng Guangnan tidak bisa menahan melihat Lin Ming lebih tinggi dan berkata, "Dokter Lin, kamu terlalu sederhana." Kemudian Zheng Guangnan tidak sabar untuk bangun, "Dokter Lin, tolong lakukan sekarang." Petik 1. Lin Ming berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir. Penyakit tersembunyi di tubuhmu belum sepenuhnya dihilangkan. Aku akan mulai lagi dalam waktu sekitar 2 jam." Petik 1. Sehat. Zheng Guangnan tertegun. Kemudian dia tampak agak malu dan berkata, "Haha, aku terlalu cemas." Petik 1. Setelah memikirkannya, Lin Ming berkata, "Aku tidak sabar untuk melihat apa yang terjadi di tubuh putrimu. Sekarang aku akan mengambil putrimu ke atas. Apakah kamu keberatan?" Tampaknya dia segera mendengar sesuatu dari kata-kata Lin Ming. Sebaliknya, Zheng Guangnan sangat bahagia dan berkata dengan suara gembira, "Saya tidak keberatan. Tentu saja saya tidak keberatan. Dokter Lin, Anda akan membantu putri saya menyembuhkannya. Bagaimana saya bisa keberatan? Haha." Petik 1. Dengan itu, Zheng Guangnan menatap Lin Ming dengan senang hati. Lihat, untuk sementara waktu, Lin Ming Xin di dalamnya adalah perasaan yang sedikit berbulu, dan kemudian tidak tinggal, dengan cepat dengan Zheng Yuting di lantai atas. Melihat tokoh-tokoh mereka menghilang di sudut sepanjang waktu, senyum Zheng Guangnan tumbuh lebih kuat. Dia berkata secara rahasia, sekarang sepertinya putriku dan Dokter Lin adalah pertandingan yang bagus." Memikirkan hal ini, Zheng Guangnan tampaknya melihat bahwa Lin Ming telah menjadi menantunya. Untuk sesaat, dia tidak tahu betapa cerahnya senyumnya. Pada saat ini, segera setelah dia memasuki kamar tidur, Zheng Yuting menatap Lin Ming dan bertanya, "Dokter Lin, mengapa Anda ingin membawa saya ke kamar tidur? Apakah Anda ingin memanfaatkan saya?" Wajah Lin Ming bukan dari hitam, tidak marah. "Zheng Yuting, Anda lebih memikirkannya, tidak peduli bagaimana mengatakannya, saya juga punya istri." Petik 1. Zheng Yuting serius dan mengangguk, "Itu benar. Istrimu Wu Sunyi, Dewi pertama kota Haizu." Petik 1. Mendengar ini, Lin Ming terkejut dan bertanya, "Zheng Yuting, Anda tidak percaya Wu Yanyi adalah istri saya sekarang? Bagaimana Anda berubah begitu cepat?" Zheng Yuting sedikit malu dan berkata, "Ketika saya pertama kali melihat Anda, saya benar-benar berpikir Anda biasa. Meskipun Anda tampan, Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi dewi seperti Wu Yanyi." Petik 1. Setelah jeda, Zheng Yuting memandang Lin Ming dengan ekspres di matanya, "Tetapi saya tidak bisa melihatnya dari apa yang baru saja Anda lakukan. Pertama, keterampilan medis Anda sangat baik. Kedua, seni bela diri Anda sangat baik. Anda harus menjadi master kungfu dengan energi di tubuh Anda." Petik 1. Lin Ming hanya tersenyum dan tidak banyak bicara. Dia bukan hanya tuan kungfu dengan ki di tubuhnya, tetapi juga memiliki 3 sutra bawaan ki di tubuhnya. Sekarang kekuatannya adalah 3 lapisan negara bawaannya. Tingkat kekuatan ini, Lin Ming tahu, bahkan jika dia berkata, Zheng Yuting juga tidak bisa mengerti. Melihat bahwa Lin Ming tidak berbicara, Zheng Yuting melanjutkan dengan mengatakan, "Ada satu hal lagi, dan hal yang paling penting, Anda benar-benar mengatakan bahwa Anda dapat membuat ayah saya memiliki energi di tubuhnya. Jika Anda memberitahu saya tentang hal itu, saya khawatir semua orang tidak akan mempercayainya." Petik 1. Pada titik ini, Zheng Yuting melihat Lin Ming dengan warna kejutan yang lebih intens di matanya. Dia sepertinya ingin melihat monster seperti apa. Lin Ming masih tertawa dan tidak mengatakan apa-apa sejenak. Zheng Yuting kemudian berkata, "Dokter Lin, tidak ada yang tahu kegigihan ayahku di kungfu lebih baik daripada aku. Ayahku mempraktikkan seni bela diri selama hampir 20 jam, 24 jam sehari, untuk mengembangkan sedikit energi di tubuhnya. Sayangnya, terlalu sulit untuk mengembangkan energi di tubuhnya." Petik 1. Setelah jeda, Zheng Yuting berkata,
Karena ini, saya menyerah untuk mempraktikkan seni bela diri untuk waktu yang lama. Petik 1. Kemudian, Zheng Yuting memandangi Lin Ming dan berkata, jika Anda benar-benar dapat membuat ayah saya merasa sedikit marah, saya ingin Anda meminta ayah saya untuk memanggil Anda kakek, dan ayah saya pasti akan memanggil Anda kakek tanpa ragu-ragu. Petik 1. Lin Ming terdiam untuk sesaat, Anda melebih-lebihkan. Petik 1. Zheng Yuting segera memanggil, aku tidak melebih-lebihkan sama sekali, oke. Lin Ming berkata, yah, jangan bicara tentang ini. Sekarang, aku akan secara resmi mulai memperlakukanmu. Petik 1. Zheng Yuting sedikit gugup untuk sementara waktu. Dia menderita sakit kolik perut untuk waktu yang lama. Bahkan suatu hari, dia tidak bisa tidak berpikir bahwa jika ada yang bisa menyembuhkan penyakitnya, dia bahkan bisa melakukan sesuatu untuk satu sama lain. Melihat bahwa Zheng Yuting sedikit gugup, Lin Ming sangat santai. Dia berkata sambil tersenyum, sekarang lepaskan pakaianmu. Oh, ya, dan lepaskan celana panjangmu. Petik 1. Mendengar Lin Ming mengatakan ini, Zheng Yuting tiba-tiba menyadari mengapa Lin Ming membawanya ke kamar tidur. Dia tidak bisa menelanjangi dirinya di depan ayahnya. Kali ini, Zheng Yuting tidak ragu untuk menelanjangi dirinya sendiri. Lalu dia tidak terlihat malu dan tidak wajar. Dia duduk di tempat tidur dan menunggu Lin Ming melakukannya sendiri. Bab 314. Melihat ini, Lin Ming mengangguk puas di wajahnya. Dia pikir Zheng Yuting akan malu-malu dan pemalu. Pada saat itu, ia harus membujuk Zheng Yuting. Kemudian, Lin Ming hati-hati diperiksa tubuh Zheng Yuting, yang dapat mengatakan bahwa ia tidak melepaskan setiap bagian-bagian kecil. Melihat ini, Zheng Yuting tiba-tiba mengerti mengapa Lin Ming memanggilnya istrinya sebelumnya, tapi tidak. Lin Ming sekarang melihat dia melalui seperti ini. Selain antara suami dan istri, yang bisa melakukan hal seperti itu. Pikirkan ini, Zheng Yuting wajah tiba-tiba bisa dijelaskan panas yang, ke arah Lin Ming berbisik, Lin Ming, Anda telah melihat aku seluruhnya, aku takut ada orang berani menikah di masa depan. Petik 1. Melanjutkan untuk memeriksa tubuh Zheng Yuting ini, Lin Ming mengatakan santai, jangan khawatir, Anda begitu luar biasa, Anda adalah anggota dari 4 keluarga. Jika Anda ingin menikah bakat muda Anda harus berada di garis dari timur dari kota di sebelah barat kota. Petik 1. Mendengar apa yang dikatakan Lin Ming, Zheng Yuting entah kenapa marah dan bersenandung, jika saya mengatakan tidak ada kawin saya, maka tidak ada yang akan menikah. Petik 1. Lin Ming mengatakan dengan santai, jika tidak ada kawin, tidak akan ada. Petik 1. Dengarkan, Zheng Yuting air mata hampir turun, di jantung jalan rahasia, pria ini, harus disengaja, Anda telah menelepon seseorang istri lain, Anda tidak bisa mengatakan Anda akan menikah semacam ini kata-kata di masa depan. Tapi hanya berpikir tentang hal itu, Zheng Yuting tertegun. Memang benar bahwa Lin Ming memiliki istri sekarang, dan dia juga kecantikan cantik seperti Wu Yanyi, Dewi pertama kota Haizu. Meskipun ia luar biasa, dia masih kalah dengan Wu Yanyi. Berpikir ini, air mata Zheng Yuting akhirnya turun. Melihat ini, Lin Ming tertegun dan berkata, aku berkata, Zheng Yuting, apa yang salah dengan Anda? Bagaimana Anda lakukan dengan baik? Saya tiba-tiba menangis. Petik 1. Zheng Yuting tampaknya ingin membuka, menggelengkan kepala dan berkata, saya oke, saya ingin membuka, bagaimanapun, tidak ada yang berani menikah, maka saya akan hidup sendiri sepanjang hidup saya, jadi saya pikir itu harus baik sekali. Petik 1. Lin Ming terdiam dan berkata, gadis kecil, berapa umurmu tahun ini? Nah, jangan berpikir begitu banyak. Sekarang berbaring dan saya bisa memperlakukan Anda. Petik 1. Zheng Yuting benar-benar tidak berpikir banyak, jadi dia berbaring. Lalu Lin Ming mengeluarkan jarum perak yang tersisa dan menempatkan mereka semua pada Zheng Yuting. Karena situasi Zheng Yuting adalah langka dan rumit. Untuk sementara waktu,
Lin Ming harus menggunakan tingkat tertinggi akupuntur, yang gemetar jarum. Meskipun Lin Ming sudah kekuatan dari 3 lapisan lingkungan bawaan, ketika semua jarum perak yang digunakan dengan gemetar jarum, lapisan keringat masih muncul di dahinya. Pada saat ini, Zheng Yuting, yang sedang berbaring di tempat tidur, sudah keindahan tidur. Pada saat ini, Zheng Yuting seperti keindahan tidur, seperti bangsa jatuh. Setelah mengikat jarum perak, ia melihat wajah ini dan itu tubuh yang indah sejenak. Sulit untuk menghindari bahwa hati Lin Ming tidak penuh emosi. Kemudian, Lin Ming diam-diam memberi Zheng Yuting ciuman di pipinya. Namun, saat berikutnya, mata Lin Ming yang menatap. Ya, setelah ia hanya muncul, Zheng Yuting tiba-tiba membuka matanya dan memandang Lin Ming dengan jejak kebencian di matanya. Sehat. Petik 1. Tiba-tiba Zheng Yuting menatapnya seperti ini. Lin Ming malu dan berkata, "Yah, saya pikir kau tidur." Petik 1. Zheng Yuting bersenandung, bahkan jika aku tertidur, bisa kau menciumku diam-diam, katakanlah, apakah Anda seperti saya, Anda jatuh cinta dengan saya, tidak bisa menahannya." Lin Ming dahi keringat, cepat menjelaskan, bahwa apa, Zheng Yuting, Anda benar-benar salah paham, aku hanya, by the way, aku hanya membantu Anda memeriksa tubuh Anda. Ya, itu benar, periksa tubuh Anda. Petik 1. Dengan itu, Lin Ming tidak bisa membantu menekankan kalimat. Tapi Zheng Yuting menatapnya curiga dan berkata, "Bebek mati memiliki mulut keras, apakah Anda mengakui bahwa jika Anda seperti saya akan mati?" Setelah jeda, Zheng Yuting tampak sedikit sedih dan berkata, "Tidak khawatir, selama Anda mengakui bahwa Anda seperti saya akan memberikan diri saya kepada Anda, dan saya akan menjaga rahasia di antara kami. Aku tidak akan pernah memberitahu Anda istri Wu Sunyi." Petik 1. Mulut Lin Ming berkedut. Setelah berpikir tentang hal itu, katanya dengan senyum, "Oh, Zheng Yuting, itu bukan waktu untuk berpikir tentang hal ini. Mari kita tunggu sampai penyakit Anda benar-benar sembuh." Petik 1. Setelah jeda, Lin Ming melanjutkan, "Mungkin saat itu, Anda akan memiliki minat yang hilang dalam diriku." Petik 1. Zheng Yuting segera menjadi sangat cemas dan berkata, "Aku bersumpah, aku akan bunga tidak pernah kehilangan di dalam kamu." Petik 1. Lin Ming tertawa lagi, melihat Zheng Yuting dengan munculnya konspirasi yang sukses, dan berkata, "Ini adalah apa yang Anda katakan. Jangan kembali di atasnya." Petik 1. Sehat. Tiba-tiba melihat Lin Ming seperti ini, Zheng Yuting sedikit tertegun. Intuisinya tampaknya menjadi sesuatu yang salah, tapi dia tidak berpikir tentang hal itu sejenak. Kemudian, Zheng Yuting tidak berpikir banyak, dan segera matanya tertutup lagi. Kali ini, Lin Ming melihat dengan jelas bahwa Zheng Yuting benar-benar tertidur. Kemudian Lin Ming sekali lagi dalam Zheng Yuting wajah indah di Bo, cukup yakin, Zheng Yuting tidak memiliki reaksi sedikit pun. "Haha, seorang gadis murni dan indah seperti akhirnya jatuh ke tangan saya." Petik 1. Lin Ming sangat senang di dalam hatinya. Memang benar bahwa Zheng Yuting adalah gadis batu, yang terlalu jarang. Sebelum, Lin Ming berpikir bahwa gadis batu seharusnya tidak ada, karena dia tidak berpikir banyak tentang hal itu. Tapi sekarang, gadis batu benar-benar muncul, bagaimana bisa Lin Ming tidak bersemangat? Itu benar. Sebagai seorang dokter keajaiban Lin Ming, kita secara alami dapat melihat fitur-fitur yang tidak biasa dari gadis batu. Setelah status pembantu batu telah berubah, yaitu, setelah sakit Zheng Yuting telah sembuh, Zheng Yuting telah menjadi tubuh roh bawaan. Lin Ming tidak berani untuk berpikir tentang jenis konstitusi sebelumnya, karena setelah dia berlatih dengan tubuh roh bawaan, kecepatan budidaya akan meningkat beberapa kali. Sekarang Lin Ming telah dipraktekkan bahwa metode pernapasan ajaib, dia akan sangat cepat. Jika ia berlatih dengan semangat bawaan, bagaimana mengerikan itu akan. Melihat wajah cantik ini jatuh ke dalam tidur nyenyak,
Lin Ming tahu bahwa Zheng Yuting tidak bisa bangun untuk sementara waktu, sehingga ia turun diam-diam. Melihat Lin Ming menuruni tangga, Zheng Guangnan segera tampak bersemangat dan bertanya, "Bagaimana kabar Dr. Lin? Bagaimana anak saya sekarang?" Lin Ming berkata sambil tersenyum, "Kondisi fisik Zheng Yuting ini sangat halus selama dia bangun, penyakitnya akan benar-benar dihilangkan sekarang. Anda duduk dan saya akan mulai untuk membuat Anda merasa sedikit marah." "Ya. Zheng Guangnan begitu gembira bahwa ia tidak tahu bagaimana melakukannya. Dia tidak bisa membantu mengatakan itu oke. Bab 315. Lin Ming tidak terlihat cemas sama sekali. Kemudian dia pergi untuk memeriksa tubuh Zheng Guangnan terlebih dahulu. Dapat dilihat bahwa penyakit rahasia Zheng Guangnan telah sepenuhnya dihilangkan. Setelah dia memberi Zheng Guangnan denyut nadi, dia tersenyum. Zheng Guangnan memandang Lin Ming dengan gugup dan berharap. Pada saat ini, dia tidak bisa membantu tetapi segera bertanya, "Dokter Lin, ada apa? Apa keadaan tubuhku sekarang?" Lin Ming berkata, "Penyakit tersembunyi di tubuh Anda telah sepenuhnya dihilangkan." Petik 1. Faktanya, Zheng Guangnan sudah merasa sangat jelas tentang kondisi fisiknya saat ini. Dia tidak pernah lebih nyaman. Selain itu, ia jelas dapat merasa bahwa ia penuh dengan vitalitas dan ingin segera pulang untuk berkelahi dengan istrinya. Tapi itu adalah perasaannya sendiri. Dia tidak mendapatkan pengakuan dari Lin Ming sendiri. Dia kurang lebih khawatir. Pada saat ini, Zheng Guangnan sangat bersemangat ketika dia mendengar hukuman seperti itu dari Lin Ming. Dia berhenti dan menatap Lin Ming dengan mata terbakar. Dia juga menunjukkan wajah serius dan berkata kepada Lin Ming, "Dokter Lin, mulai sekarang, Anda adalah ayah dan ibu saya dari Zheng Guangnan. Di masa depan, setiap kali Anda memiliki perintah, Zheng Guangnan bersumpah bahwa ia akan melalui api dan air." Petik 1. Lin Ming tidak bisa menahan senyum, mengungkapkan sedikit konspirasi untuk berhasil, tetapi kemudian Lin Ming juga tersenyum, berkata, "Ini, Anda bilang sedikit lebih awal, ketika Anda memiliki sedikit kekuatan di tubuh Anda dapat mengatakannya lagi." Petik 1. Pada titik ini, Lin Ming tidak menunggu Zheng Guangnan berbicara lagi. Tangannya tiba-tiba membentang, dan kemudian dia menekannya di dada Zheng Guangnan. Tiba-tiba, sebuah kekuatan besar bergegas langsung ke tubuh Zheng Guangnan. Pada saat itu, mata Zheng Guangnan melebar tanpa sadar, menatap Lin Ming, yang penuh dengan warna yang luar biasa. Itu benar. Langkah mendadak Lin Ming membawa kekuatan ke tubuhnya. Dengan wawasannya, dia segera melihat bahwa Lin Ming jelas merupakan tuan seni bela diri. Melihat Zheng Guangnan memandang dirinya sendiri dalam ketidakpercayaan, Lin Ming berteriak, "Jangan terganggu. Mulailah mencerna segera. Kekuatan ini datang ke tubuh Anda." Petik 1. Segera setelah Zheng Guangnan tampak terkejut, dia duduk berkaki silang. Kemudian dia menutup matanya dan mulai mencerna kekuatan Lin Ming. Sekitar setengah jam kemudian, mata Zheng Guangnan tiba-tiba terbuka, kilatan cahaya. "Haha, kalau begitu," dengan tawa yang sangat bersemangat dan bahagia, Zheng Guangnan bangkit dan berkata dengan keras, "Haha, aku akhirnya berhasil. Aku akhirnya punya sedikit energi di tubuhku, haha." Tertawa yang tak tertandingi, mata Guangnan Zheng tidak bisa membantu tetapi memiliki air mata yang berkedip. Memang benar bahwa ia telah mempraktikkan seni bela diri sejak dia masih kecil. Hari ini, sudah lebih dari 40 tahun. Dia adalah satu-satunya yang tahu kesulitan, dan dia telah menyerah untuk waktu yang lama. Dia merasa bahwa dia tidak akan pernah bisa mempraktikkan kekuatannya sepanjang hidupnya. Karena Zheng Guangnan juga tahu bahwa kadang-kadang, tidak ada gunanya bekerja keras. Untuk membuat lompatan kualitatif, hal terpenting sebenarnya adalah bakat. Dan seperti yang terjadi, dia tahu dia tidak memilikinya. Meskipun kesuksesan adalah 99% upaya dan 1% bakat.
Tetapi apa yang sering membuat orang muntah darah adalah bahwa itu adalah 1% bakat yang menentukan apakah upaya 99% benar-benar berharga. Pikirkan tentang masa lalu. Selama lebih dari 40 tahun, hampir 24 jam sehari telah digunakan untuk mempraktikkan seni bela diri. Tetapi dari awal sampai akhir, dia tidak bisa berlatih Qi. Sekarang Lin Ming hanyalah telapak tangan, yang tampaknya hanya telapak tangan sederhana. Dia bergegas ke atas tubuhnya. Setelah dia mencerna, dia akhirnya memiliki sedikit Qi. Untuk waktu yang singkat, dia memiliki Qi kecil. Bagaimana mungkin dia tidak begitu bersemangat, dan bagaimana mungkin dia tidak begitu berterima kasih kepada Lin Ming. Pada saat ini, tawa Zheng Guangnan berhenti, dan kemudian dia melihat Lin Ming dengan penuh syukur. Bibirnya juga bergerak, seolah-olah dia ingin mengatakan beberapa kata terima kasih kepada Lin Ming. Namun, untuk sesaat, dia bersemangat dan berterima kasih, dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Tinja. Akhirnya, Zheng Guangnan tampak yakin, dan dia tidak bisa membantu berlutut menuju Lin Ming. Untuk sesaat, Lin Ming kaget. Dia dengan cepat mengangkat Zheng Guangnan dan berkata, "Itu hanya masalah kecil bagi saya." "Kamu serius?" Petik 1. Zheng Guangnan memandang Lin Ming dengan sangat serius dan berkata, "Mungkin itu hal kecil untukmu, tapi itu hal yang besar bagi saya. Ini bukan hanya hal besar, itu hal yang besar. Anda bahkan dapat mengatakan bahwa Dr. Lin hanya seperti orang tua kelahiran kembali saya." Petik 1. Melihat Zheng Guangnan mengatakan kalimat ini lagi, Lin Ming terdiam, dan kemudian matanya melintas warna yang berbeda, dengan mengatakan, "Tampaknya putrimu benar." Petik 1. "Yah, apa yang dikatakan putriku?" Zheng Guangnan tertegun. Lin Ming berkata sambil tersenyum, "Zheng Yuting mengatakan bahwa jika aku bisa membuatmu merasa sedikit marah, bahkan jika aku memintamu untuk memanggilku kakek, kamu akan memanggilku tanpa ragu-ragu." Petik 1. Hehe, Zheng Guangnan tidak bisa menahan senyum canggung. Kemudian dia mengesampingkan topik dan memandangi Lin Ming dengan mata terbakar. Dia berkata, "Dr. Lin, saya mengagumi keterampilan medis Anda. Kemudian, kekuatan Anda harus 2 benang kekuatan. Kalau tidak, Anda tidak dapat membuat jejak kekuatan di tubuh saya." Petik 1. Lin Ming hanya tertawa, penampilan misterius. Melihat ini, Zheng Guangnan segera menghirup udara sejuk. Secara alami, menurutnya, sikap Lin Ming itu diam-diam. Bagaimana itu tidak mengejutkannya? "Saya pikir dia telah berlatih keras selama lebih dari 40 tahun, dan dia belum dapat mengembangkan kekuatan Qi dalam tubuhnya." Tetapi Lin Ming, di awal 20-an, tidak hanya memiliki kekuatan Qi di tubuhnya, tetapi juga 2 kekuatan Qi yang mengejutkan. Tentu saja, dia salah tentang Lin Ming. Jika dia tahu bahwa Lin Ming sudah menjadi tempat kongenital legendaris, dia tidak tahu betapa indahnya ekspresinya. Kemudian, dengan perubahan pikiran, Zheng Guangnan tidak bisa menahan senyum. Melihat Lin Ming, dia bertanya, "Apa pendapatmu tentang meninggikan?" Itu sangat bagus." Lin Ming tertegun sejenak, dan kemudian secara alami datang. Tampaknya Zheng Guangnan ingin memberi Zheng Yuting kepadanya. Senyum mendengar ini, senyum Zheng Guangnan mencerahkan, mengangguk dan berkata, "Bagus, baik, Dr. Lin berpikir itu baik, maka Dr. Lin akan datang ke keluarga Zheng saya untuk berjalan lebih." Petik 1. Setelah jeda, Zheng Guangnan menghela nafas dan berkata, "Oh, putriku, Reming juga anak yang malang. Karena penyakit ini, dia jarang keluar. Secara alami, dia pergi ke sekolah seperti anak normal." Petik 1. Lin Ming mengangguk. Sama seperti Zheng Guangnan akan mengatakan sesuatu, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar di lantai 2. Bab 316. Secara alami, baik Lin Ming dan Zheng Guangnan bisa mendengar teriakan itu. Itu Zheng Yuting yang berhasil. Wajah mereka berubah pada saat yang sama. Kemudian Zheng Guangnan merasakan angin sepoi-sepoi.
Ketika dia memperbaiki matanya dan melihat lagi, dia sudah kehilangan sosok Lin Ming. Untuk sesaat, Zheng Guangnan tidak bisa berpikir banyak tentang mengapa Lin Ming memiliki kecepatan yang mengerikan. Setelah beberapa langkah, dia mengikutinya ke lantai 2. Tetapi ketika dia datang ke pintu kamar di lantai 2, Zheng Guangnan berbalik segera. Ya, pada saat itu, dia melihat bahwa Lin Ming sudah memeriksa Zheng Yuting, tetapi Zheng Yuting tidak mengenakan pakaian apapun. Setelah berbalik, Zheng Guangnan segera bertanya, "Dokter Lin, ada apa dengan meninggal? Ada apa dengannya?" Suara Lin Ming keluar, "Kondisi putri Anda sangat baik." Petik 1. Zheng Guangnan lega mendengar Lin Ming mengatakan ini. Pada saat ini, ponselnya berdering. Melihat bahwa Lin Ming masih serius memeriksa Zheng Yuting, dia berjalan pergi dan menjawab telepon. "Saudara Zheng, di mana kamu sekarang?" Suara yang akrab datang melalui telepon. Mendengar suara ini, Zheng Guangnan tidak bisa menahan tertawa dan berkata, "Saudara Qian, aku tidak bisa menjelaskan ini untuk sementara waktu, tapi itu hal yang baik, dan itu dua hal baik." Petik 1. Ya, Qian Shengrong yang menyebut Zheng Guangnan. Setelah Qian Shengrong diusir dari kantor presiden oleh Lin Ming, semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Semakin dia memikirkannya, semakin dia tidak bisa duduk diam. Segera, ia juga memikirkan cara untuk membalas dendam Wu Sunyi dan Lin Ming. Segera, dia memanggil Zheng Guangnan. Secara alami, dia bisa merasakannya dari suara Zheng Guangnan. Zheng Guangnan benar-benar bahagia dan bersemangat. Untuk sesaat, itu membuatnya sangat ingin tahu. Sejauh yang dia tahu, karena pelatihan seni bela diri, masalah fisik, dan masalah Zheng Yuting, Zheng Guangnan hampir tertekan dalam 2 tahun terakhir. Setiap kali dia berbicara dengannya, dia mendesah atau mendesah. Tapi sekarang apa yang salah dengan Zheng Guangnan? Bagaimana dia bisa terdengar sangat bahagia dan bersemangat? Oh, hal yang luar biasa seperti saudara Zheng bahagia seperti ini. Jadi Qian Shengrong tidak bisa membantu bertanya. Zheng Guangnan berkata sambil tersenyum, "Aku akan memberitahumu nanti. Sekarang putriku diperlakukan oleh seorang dokter keajaiban." Petik 1. Hehe, setelah mendengar ini, Qian Shengrong tiba-tiba datang. Namun, dia tidak percaya bahwa dokter mukjizat Zheng Guangnan benar-benar seorang dokter ajaib. Di masa lalu, setiap kali Zheng Guangnan mengundang dokter untuk melihat Zheng Yuting, dia akan memanggilnya seorang dokter ajaib. Tetapi sebagai hasilnya, dokter keajaiban hanyalah nama yang penuh hormat. Dalam pendapat Qian Shengrong, Zheng Guangnan harus mengundang apa yang disebut dokter keajaiban untuk melihat Zheng Yuting. Berpikir ini, Qian Shengrong tiba-tiba kehilangan minat pada apa Zheng Guangnan mengatakan itu disebut dua hal yang baik yang besar. Kemudian Qian Shengrong mendesah. Untuk sesaat, dia tidak berbicara. Namun, Zheng Guangnan secara alami dapat mendengar bahwa Qian Shengrong dalam kesulitan. Kemudian Zheng Guangnan mengatakan, "Saudara Qian, ada apa? Aku jarang melihat Anda mendesah di kali biasa. Setelah Anda mendesah, sesuatu yang sangat buruk yang telah terjadi." Petik 1. Saudara Zheng, Anda benar-benar kepercayaan saya. Mendengar kata-kata Zheng Guangnan ini, Qian Shengrong tidak bisa membantu mendesah lagi, dan kemudian berkata, "Ya, acara besar benar-benar terjadi hari ini. Ini memalukan besar bagi saya dan keluarga Qian saya." Petik 1. Apa? Mendengar apa yang dikatakan Qian Shengrong, Zheng Guangnan terkejut sejenak. Qian Shengrong sekarang dalam keluarga Qian. Dapat dikatakan bahwa ia adalah penguasa keluarga. Siapa yang berani mempermalukan dia, apalagi melakukan sesuatu yang membuat Qian Shengrong merasa memalukan? Untuk pertama kalinya, suara Zheng Guangnan adalah penuh dengan kemarahan dan bertanya, "Saudara Qian, yang telah dimakan jantung beruang dan empedu dari macan tutul karena ia berani tidak menghormati Anda, Saudara Qian, bilang aku akan pergi untuk menemukan orang ini sekarang dan mengambil napas buruk bagi Anda." Petik 1.
Qian Shengrong mendesah lagi dan berkata, "Saudara Zeng, Anda tidak tahu. Jika itu orang lain yang cukup baik untuk mengatakan, orang ini ada hubungannya dengan saya." Petik 1. Oh, siapa itu? Untuk sesaat, Zeng Guangnan bahkan lebih penasaran. Qian Shengrong di sisi lain dari telepon segera mengepalkan gigi dan mengatakan nama Wu Sunyi. Wu Sunyi. Untuk pertama kalinya, Zeng Guangnan tidak bisa percaya. Dia jelas tentang hubungan antara Qian Shengrong dan Wu Yanyi. Qian Shengrong dapat dikatakan paman Wu Yanyi ini. Orang tua Wu Yanyi ini memiliki banyak persahabatan dengan Qian Shengrong. Setelah orang tua Wu meninggal, Qian Shengrong membantu Wu berkali-kali. Menurut Zeng Guangnan ini, sudah terlambat untuk Wu Yanyi untuk berterima kasih kepada Qian Shengrong. Bagaimana dia bisa jatuh dengan Qian Shengrong pada gilirannya, apalagi melakukan sesuatu yang membuat Qian Shengrong merasa sangat memalukan. Seolah-olah dia bisa menebak pikiran Zeng Guangnan ini, Qian Shengrong menggigit giginya dan berkata, jika itu hanya Wu Yanyi, dia pasti tidak berani untuk menjadi begitu sombong. Tapi sekarang, Wu Yanyi telah berubah dan telah diajarkan buruk olehnya disebut tunangan. Petik 1. Oh, tunangan Wu Sunyi ini. Untuk pertama kalinya, Zeng Guangnan percaya bahwa Wu Sunyi memiliki keterlibatan sejak ia masih kecil. Dia tahu bahwa tunangan Wu Sunyi sepertinya telah tiba di Haizu. Namun, karena ia telah sibuk berlatih seni bela diri sebelumnya, selain itu, dia tidak membayar banyak perhatian untuk urusan Wu Sunyi ini, jadi tentu dia tidak membayar banyak perhatian untuk tunangan Wu Sunyi ini. Dari kata-kata Qian Shengrong, tampaknya bahwa itu adalah Wu Yanyi, tunangan, yang memiliki dilakukan sesuatu untuk Qian Shengrong. Zeng Guangnan berkata dengan marah, "Saudara Qian, dia hanya seorang anak kecil, bisakah dia berurusan dengan Anda dan keluarga Anda?" Tanda tanya petik 1. Qian Shengrong berkata dengan suara yang tenang. "Saudara Zeng, Anda sedang salah menurut pendapat saya. Tunangan Wu Sunyi bukanlah orang biasa, dia memiliki semacam momentum mengerikan untuk sesaat, saya tidak bisa mengatakan apa itu. Ini memberi orang rasa horor, seperti tunangan Wu Sunyi telah membunuh banyak orang." Petik 1. Mendengar ini, Zeng Guangnan tidak bisa membantu tertawa dan mengatakan, "Saudara Qian, apa yang Anda bicarakan hanyalah seorang anak kecil. Oke. Saya akan mengurus ini, saya akan kembali ke bertemu Wu Sunyi, saya tunangan, untuk melihat apakah ia memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Nah, saudara Qian, itu saja. Saya akan lihat nanti." Bab 317. Dan sekarang, setelah menutup telepon, Qian Shengrong tidak bisa membantu tetapi menunjukkan senyum menyeramkan. Memang, cara dia berpikir untuk membalas dendam Wu Sunyi dan Lin Ming adalah cara yang baik untuk membunuh 2 burung dengan 1 batu. Di kota Haizu, keluarga Qiannya adalah keluarga bisnis, terutama bisnis, sementara keluarga Zeng Guangnan adalah keluarga seni bela diri, yang telah mempraktikkan seni bela diri selama beberapa generasi. Tentu saja, di sisi lain, karena keluarga Zeng adalah keluarga seni bela diri setempat di Haizu, itu tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Lei, keluarga Suanyuan dan keluarga Situ. Jadi pada awal 20 tahun yang lalu, keluarga Zeng secara bertahap menggeser bagian dari fokusnya ke bisnis, sehingga hari ini, seperti keluarga Qian, ia telah menjadi salah satu dari 4 keluarga. Justru karena ini bahwa Qian Shengrong selalu memandang ke bawah pada keluarga Zeng di dalam hatinya. Dia berpikir bahwa keluarga Zeng terutama mempraktikkan seni bela diri selama beberapa generasi. Mereka semua adalah sekelompok pria dan barbar yang ceroboh. Mereka tidak layak dan memenuhi syarat untuk menjadi sama dengan keluarga Qiannya. Jadi, diam-diam, Qian Shengrong selalu ingin mencari kesempatan untuk berurusan dengan keluarga Qian. Bahkan jika dia bisa menjatuhkan keluarga Zeng, itu akan menjadi lebih baik. Namun, tidak ada kesempatan seperti itu. Dia tidak pernah menemukannya. Hingga hari ini, setelah dia diusir oleh Lin Ming, di satu sisi, dia merasa itu sangat memalukan.
Pada saat yang sama, ia juga memiliki kilatan dalam benaknya. Dia segera memikirkan keluarga Zheng, yang terutama mempraktikkan seni bela diri. Secara alami, ia juga memikirkan Zheng Guangnan, yang dapat dikatakan maniak seni bela diri. Dari tindakan Lin Ming, Qian Shengrong secara alami dapat melihat bahwa Lin Ming harus menjadi master kekuatan. Jika keluarga Zheng dan Zheng Guangnan diseret ke dalam air untuk berurusan dengan Lin Ming saat ini, maka dengan kekuatan Lin Ming, keluarga Zheng dan Zheng Guangnan tentu akan mengalami pukulan berat. Di satu sisi, ia berurusan dengan Lin Ming melalui tangan Zheng Guangnan. Di sisi lain, ia juga berurusan dengan Zheng Guangnan dan keluarga Zheng. Jadi menurut pendapatnya, ini adalah cara yang baik untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Pada saat ini, Zheng Guangnan secara alami tidak tahu bahwa niat Qian Shengrong sangat jahat dan kejam. Setelah dia menutup telepon, dia datang ke pintu kamar lagi dengan tergesa-gesa. Ketika dia melihat bahwa Zheng Yuting terbangun dan berpakaian, dia melangkah masuk. Lalu, penuh ketegangan dan harapan, dia bertanya kepada Zheng Yuting, "Ting-ting, apa kabar? Bagaimana perasaanmu sekarang?" Mata Zheng Yuting tidak dapat membantu memerah, melihat Zheng Guangnan, tampilan yang sangat bersemangat, berulang kali berkata, "Ayah, tubuhku baik, sangat bagus, untuk berteman." Petik 1. Itu bagus, itu bagus. Petik 1. Mendengar kata-kata Zheng Yuting, Zheng Guangnan secara alami segera menjadi sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa melakukannya. Dia berkata berulang kali dan datang ke Zheng Yuting. Kemudian dia melihat Zheng Yuting, dan akhirnya dia tampaknya mengkonfirmasi bahwa Zheng Yuting benar-benar baik-baik saja. Dia tidak bisa menahan cemberut lagi, berlutut ke Lin Ming, dan berkata kepada Lin Ming dengan cara yang sangat berterima kasih. "Dokter Lin, Anda tidak hanya baik kepada saya, tetapi juga untuk menggantung. Tidak hanya saya dan menggantung, tetapi juga seluruh keluarga Zheng. Jika Anda memiliki pesanan, kita semua akan melalui api dan air." Petik 1. Melihat kehikmatan Zheng Guangnan, Lin Ming mengangguk sedikit. Bahkan, dia sedang menunggu kata-kata Zheng Guangnan. Jangan katakan apakah 4 keluarga aristokrat di kota Haizu benar-benar seperti satu sama lain. Tapi sekarang, setidaknya keluarga Zheng Guangnan tidak akan seperti 3 lainnya, setidaknya tidak dengan keluarga Qian Shengrong. Setelah Zheng Guangnan bangkit, Lin Ming mengingatkan Zheng Guangnan, "Kekuatan Qi di tubuh Anda baru saja keluar, dan itu tidak stabil saat ini. Anda harus berlatih lebih banyak gerakan seni bela diri, terbiasa dengan kekuatan Qi di tubuh Anda, dan biarkan kekuatan Qi sepenuhnya terintegrasi dengan Anda." Petik 1. "Ya," kata Zheng Guangnan berulang kali, dan kemudian berkata, "Untuk mengatakan yang sebenarnya, semua orang di keluarga Zheng memanggilku Wuci, karena selama lebih dari 40 tahun, aku telah berlatih seni bela diri selama 20 jam setiap hari." Petik 1. Lin Ming mengangguk sedikit. Kemudian, Zheng Guangnan tidak bisa membantu tetapi merasa sangat bersemangat dan bahagia, dan berkata, "Jika ayah saya tahu sekarang, saya akan bahagia dan bersemangat." Petik 1. Kemudian, Zheng Guangnan tidak bisa membantu tetapi segera pulang untuk memberitahu Zheng Dejiang the Great News. Dia dan Zheng Yuting mengucapkan selamat tinggal pada Lin Ming. Zheng Guangnan dan Zheng Yuting baru saja pergi. Mereka datang untuk menemukan Lin Ming. Ketika dia melihat salah satu dari mereka, Lin Ming tidak sabar untuk bangkit dan bertanya, "Jia Yongguang, bagaimana situasinya sekarang? Apakah Anda menemukan keberadaan Lu Hongtao?" "Itu benar." Salah satu orang yang datang untuk menemukan Lin Ming saat ini adalah Jia Yongguang. 2 hari yang lalu, dia pergi mencari keberadaan Lu Hongtao. Sekarang dia kembali, dia pasti punya berita. Dan orang lain adalah Tang Wenbing. Dia juga bersikeras bahwa Jia Yongguang adalah pembunuh ayahnya di tahun-tahun itu, jadi pertama kali dia tahu Jia Yongguang telah kembali, dia segera mengikutinya. Pada saat ini, mata Jia Yongguang menunjukkan warna yang aneh.
Dia mengangguk dan berkata, itu ternyata, tetapi Lin Ming, kamu tidak bisa menebak di mana Lu Hongtao sekarang. Petik 1. Oh, di mana itu? Tanya Lin Ming. Jia Yongguang berkata, Lu Hongtao sekarang berada di villa situ dari keluarga situ. Petik 1. Oh, di situ. Mendengar ini, Lin Ming sedikit terkejut. Tang Wenbing berkata dengan dingin, tidak peduli apa yang Lu Hongtao lakukan di rumah situ, jika dia benar-benar pembunuh yang membunuh orang tua Wu Yanyi pada tahun-tahun itu, maka tidak akan baik baginya untuk pergi ke rumah situ. Petik 1. Lin Ming sedikit mengangguk, dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia berkata, belum terlambat. Kami akan segera pergi ke villa. Petik 1. Jia Yongguang juga mengangguk dan berkata, oke, tidak terlambat. Ayo pergi ke kota tepi laut sekarang. Petik 1. Kemudian, Lin Ming memanggil Wu Sui dan mengatakan bahwa dia harus pergi selama 2 atau 3 hari. Wu Sui tampaknya sedikit marah karena Lin Ming memiliki seorang istri, jadi dia setuju tanpa memikirkannya. Dia juga mengatakan bahwa Lin Ming telah pergi dan lebih baik tidak kembali. Lin Ming secara alami mengambil kata-kata Wu Sui sebagai kata-kata marah dan tidak peduli dengan mereka. Kemudian dia berangkat ke kota Haibin dengan Jia Yongguang dan Tang Wenbing. Di dalam mobil, Tang Wenbing diam-diam mengirim pesan teks ke Gu Dongman, mengatakan bahwa Lin Ming sedang dalam perjalanan ke kota Haibin. Pada saat ini, keluarga Zheng. Segera setelah dia memasuki gerbang, Zheng Guangnan tidak bisa menahan tertawa dan berkata, ayah, hal yang baik, hal yang hebat. Petik 1. Hal yang hebat. Aku akan membuatmu bahagia seperti ini. Mendengar tawa Zheng Guangnan, Zheng Dejiang tidak bisa membantu keluar. Bab 318. Memang, dia tidak ingat dengan jelas berapa lama Zheng Guangnan tidak tersenyum, apalagi tertawa seperti ini. Ya, saudara Zheng, apa yang membuatmu sangat bahagia? Petik 1. Pada saat yang sama, orang lain keluar, Qian Shengrong, yang baru saja berbicara dengan Zheng Guangnan di telepon. Tepat setelah dia menyelesaikan panggilan dengan Zheng Guangnan, dia tidak bisa menahannya. Dia pertama kali datang ke rumah Zheng. Kemudian setelah mengobrol dengan Zheng Dejiang, dia mendengar tawa Zheng Guangnan. Dia ingat 2 hal hebat yang dikatakan Zheng Guangnan kepadanya di telepon sebelumnya. Untuk pertama kalinya, dia tidak sabar untuk menyambut mereka. Tidak mengherankan melihat bahwa Qian Shengrong juga ada di sini. Dalam beberapa tahun terakhir, Qian Shengrong dan keluarga Zheng-nya sangat dekat. Qian Shengrong akan datang untuk mengobrol dengannya tentang beberapa urusan bisnis dari waktu ke waktu. Kemudian, senyum Zheng Guangnan menjadi lebih cemerlang dan berkata, ayah, saudara Qian, Anda mungkin tidak percaya satu hal. Petik 1. Oh. Mendengar Zheng Guangnan tiba-tiba berkata seperti ini, sejenak, Zheng Dejiang dan Qian Shengrong saling memandang, tiba-tiba juga lebih penasaran. Pada saat ini, Zheng Guangnan kemudian mengucapkan kata demi kata, sekarang saya memiliki jejak kekuatan Qi di tubuh saya. Petik 1. Apa? Apa kekuatanmu? Mendengar 2 kata ini, Zheng Dejiang dan Qian Shengrong tertegun untuk pertama kalinya. Kemudian wajah Zheng Dejiang bahkan lebih berat, dan dia berkata dengan marah, Guangnan, apa yang kamu lakukan? Sekarang kamu berani mengolok-olok ayahmu, bukan? Qian Shengrong juga mengatakan, saudara Qian, bukan karena kami tidak percaya Anda dapat berlatih sedikit Qi, tetapi terlalu tidak terduga dan konyol bagi Anda untuk tiba-tiba mengatakannya sekarang. Anda mengatakan kemarin bahwa Anda menyerah benar-benar putus asa, jadi sekarang. Pada titik ini, Qian Shengrong tidak mengatakan lagi. Dia sedikit menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya bahwa tubuh Zheng Guangnan telah mengembangkan jejak kekuatan. Melihat Zheng Dejiang dan Qian Shengrong tidak percaya pada diri mereka sendiri untuk pertama kalinya, Zheng Guangnan tidak khawatir. Memang, jika seseorang mengatakan kepadanya bahwa mereka telah mengembangkan sedikit kekuatan, reaksinya akan sama dengan Zheng Dejiang dan Qian Shengrong.
karena terlalu sulit bagi seorang praktisi seni bela diri untuk berlatih sedikit ki di tubuhnya. Kemari. Petik 1. Saat ini, Zheng Guangnan, yang tidak cemas, gelombang seorang pria di sebelahnya. Pria itu segera pergi kepadanya, tetapi wajahnya penuh dengan keraguan dan menatapnya. Pada saat ini, Zheng Guangnan berkata, "Beri aku pukulan, buat segala upaya untuk memberiku pukulan di dada." Petik 1. Ini, pria itu tiba-tiba membeku, wajah warna yang malu, dan kemudian juga menuju sisi Zheng Dejiang mengajukan pertanyaan di mata, jelas bertanya kepadanya apakah kepalan ini harus dipukul. Setelah melihat Zheng Guangnan sebentar, Zheng Dejiang tiba-tiba bergerak di dalam hatinya dan mengangguk untuk pria itu. Memang, di matanya, Zheng Guangnan saat ini sangat berbeda dari apapun sebelumnya, dan itu tidak hanya berbeda. Pada saat ini, Zheng Guangnan memberinya perasaan bahwa dia adalah orang yang berbeda. Pada saat ini, Zheng Dejiang mengangguk dan setuju, dan pria itu berani meninju Zheng Guangnan. Minum. Petik 1. Akan mendengar mulut pria ini setelah minum besar, kepalan tangan telah langsung dipukul di dada Zheng Guangnan. Ah! Tetapi saat berikutnya, sebuah teriakan keluar dari mulut pria itu. Dalam sekejap, pria itu merasa bahwa dia menabrak tinju Zheng Guangnan di dada, seolah-olah itu telah tersebar secara langsung. Untuk sesaat, dia hampir tidak bisa menanggung rasa sakit dan hampir pingsan. Tiba-tiba, pria itu memandang Zheng Guangnan dengan wajah terkejut. Pada saat ini, Zheng Guangnan memandang Zheng Dejiang dan Qian Shengrong dengan senyum dan bertanya, "Ayah, saudara Qian, sekarang kamu harus percaya. Kamu harus percaya bahwa aku telah mengembangkan sedikit kekuatan di tubuhku." Dan Qian Shengrong benar-benar tertegun, mata juga tidak bisa membantu menatap Zheng Guangnan, tetapi untuk sesaat, suasana hatinya sedikit rumit. Lihatlah telapak tangan. Petik 1. Tiba-tiba, minuman besar keluar dari mulut Zheng Dejiang. Dia melihat tubuh Zheng Dejiang berkedip dan datang langsung ke Zheng Guangnan. Dengan bang, Zheng Dejiang menghantam dada Zheng Guangnan dengan tinjunya saat berikutnya. Petik 1. Momen berikutnya, mulut Zheng Dejiang juga mengeluarkan rasa sakit dan kemudian mundur terus-menerus, kembali lebih dari 10 langkah, ini berhenti, wajah untuk sementara waktu. Tetapi kemudian, di mata Zheng Guangnan, ia penuh dengan kegembiraan dan kegembiraan yang tak terkendali. Lalu Zheng Dejiang tertawa terbahak-bahak. Sambil tertawa, Zheng Dejiang juga berkata, "Bagus, baik, Tuhan akhirnya membuka matanya, akhirnya biarkan aku keluarga Zheng keluar dari tuan yang kuat, haha." Petik 1. Melihat dengan penuh air Zheng Dejiang, Zheng Guangnan benar-benar lega. Baru saja, dia benar-benar khawatir bahwa Zheng Dejiang akan terluka. Kemudian Zheng Guangnan pergi ke Zheng Dejiang dan Qian Shengrong dan bertanya lagi, "Ayah, saudara Qian, sekarang Anda percaya bahwa saya memiliki jejak kekuatan di tubuh saya?" Petik 1. Qian Shengrong baru saja pulih, tetapi senyum di wajahnya tampak agak enggan. Dia mengangguk ke Zheng Guangnan dan berkata, "Saya percaya itu. Tentu saja saya percaya. Saudara Qian, Anda telah melakukan yang terbaik. Selamat." Petik 1. Zheng Dejiang masih penuh kegembiraan dan penuh warna, mengatakan, "Guangnan, datang ke sini dengan cepat, biarkan ayah melihatmu dengan baik, haha." Petik 1. Dengan itu, Zheng Dejiang masih tertawa dengan gembira. Yah, memang benar bahwa ada jejak vitalitas dalam tubuh. Seluruh orang terlihat sangat berbeda, seolah-olah itu benar-benar berubah. Haha, Zheng Dejiang berkata sambil tertawa. Pada saat ini, Zheng Guangnan melanjutkan, "Ayah, aku baru saja mengucapkan 2 hal hebat. Ini hanya yang pertama, dan ada yang lain, yaitu menggantung." Petik 1. Dengan itu, Zheng Guangnan melambai ke Zheng Yuting dan berkata, "Ting-ting, datang ke sini dan biarkan kakek melihatmu." Petik 1. Wajah Zheng Yuting juga dengan warna kegembiraan, "Datang." "Sehat."
Pertama-tama, dia memandang Zheng Guangnan dan sedikit mengangguk ketika dia melihat Zheng Guangnan. Pada saat itu, Zheng Dejiang juga sedikit terkejut. Lalu dia memandang Zheng Yuting dan bertanya, "Ting-ting, apakah penyakitmu oke?" Zheng Yuting tampak seperti dua kacang polong. "Ya, kakek, aku sakit dan aku benar-benar baik, aku bisa seperti gadis-gadis lain." Petik 1. Mendengar ini, Zheng Dejiang secara alami bersemangat lagi. Pada saat ini, Zheng Guangnan berkata, "Ayah, pada kenyataannya, aku bisa memiliki jejak Qi di tubuhku, dan penyakit Ting-ting bisa menjadi lebih baik. Bahkan, itu benar-benar berkat satu orang, yang baik untuk menggantung dan aku, dan untuk seluruh keluarga Zheng kita." Petik 1. Oh, siapa itu? Tiba-tiba, Zheng Dejiang tampak sangat tertarik. Bab 319. Mendengar ini, Zheng Guangnan tiba-tiba menepuk dahinya dan berteriak, "Oh, itu terjadi begitu tiba-tiba dan begitu cepat untuk sesaat, saya benar-benar lupa menanyakan nama saya pewaris." Petik 1. Dengan itu, Zheng Guangnan segera bertanya Zheng Yuting, "Ting-ting, apa nama dari dermawan besar kita?" Zheng Yuting mengatakan, "Itu Lin Ming." Petik 1. Lin Ming. Saat ia mendengar nama itu, Qian Shengrong tertegun. Dia tidak bisa membantu mengatakan dalam hatinya, "Ada apa?" Hal ini tidak bisa kebetulan seperti itu. Tidak mungkin. Pada saat ini, Zheng Guangnan mengatakan berulang kali, "Ya, itu benar, itulah keajaiban Dr. Lin Minglin." Petik 1. Dokter keajaiban. Tiba-tiba, Zheng Dejiang dan Qian Shengrong semua menyaksikan Zheng Guangnan bangun. Pada saat yang sama, Qian Shengrong juga membantah menebak sekarang. Memang, menurut pendapatnya, Lin Ming sudah menguasai kekuatan di awal 20-an, yang cukup menakjubkan. Jika seorang dokter keajaiban Zheng Guangnan kata, maka itu hanya mengerikan. Dengan pemikiran ini, Qian Shengrong juga santai banyak. Memang, jika Lin Ming ia tahu benar-benar Zheng Guangnan, seorang dermawan besar dari keluarga Zheng, maka hal-hal akan menjadi jauh lebih sulit sekaligus. Setidaknya metode yang baik dia hanya datang dengan, membunuh dua burung dengan satu batu, akan benar-benar kalah dan tidak akan bekerja sama sekali. Tapi apa dia tidak harapkan adalah bahwa Lin Ming, yang ia tahu, memang orang yang sama sebagai dermawan besar Zheng Guangnan ini. Pada saat ini, Zheng Guangnan mengangguk kepalanya. Maka dia tidak bisa membantu tetapi menunjukkan jejak kagum di matanya. Lalu ia berkata, "Ya, Lin Ming benar-benar dokter keajaiban. Pertama kali dia melihat saya, dokter. Lin mengatakan kepada saya semua penyakit yang tersembunyi dalam tubuh saya. Kemudian, dokter, Lin dilakukan akupuntur dan moksibusi. Hanya dalam waktu 2 jam, ia sembuh semua penyakit yang tersembunyi dalam tubuh saya." Petik 1. Apa? Setelah mendengar ini, semua orang, termasuk Zheng Dejiang dan Qian Shengrong, tidak bisa membantu mengambil napas untuk pertama kalinya. Memang benar bahwa semua orang di sini tahu kondisi fisik Zheng Guangnan jelas. Zheng Guangnan tidak tahu berapa banyak obat tradisional Cina dan kedokteran barat ia telah melihat atau berapa banyak obat tradisional Cina dan kedokteran barat ia telah diambil. Namun, kondisi fisiknya selalu diulang dan lebih serius. Situasi ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Namun, situasi saat ini adalah bahwa kondisi fisik Zheng Guangnan telah sembuh hanya dalam waktu 2 jam setelah akupuntur. Jika kita tidak melihat Zheng Guangnan benar-benar dalam semangat yang tinggi saat ini, semua orang tidak percaya bahwa ada hal seperti itu, dan bahwa ada seperti pengobatan Cina terampil di dunia. Dan obat dokter Cina dengan keterampilan medis seperti sangat baik benar-benar dapat disebut dokter keajaiban. Zheng Guangnan tidak terkejut melihat keheranan orang banyak. Bahkan, ketika Lin Ming disembuhkan penyakit rahasianya, reaksinya lebih kuat daripada orang banyak. "Aku tidak bisa menahan senyum." Kemudian Zheng Guangnan melanjutkan, "Berikutnya, Anda mungkin akan lebih terkejut dengan apa yang terjadi. Apakah Anda tahu bagaimana dokter
Lin berhasil membuat saya memiliki sedikit energi dalam tubuh saya. Tanda tanya petik 1. Sua dari untuk sementara waktu, mata publik juga erat jatuh pada tubuh Zheng Guangnan ini. Untuk mata sejenak juga tidak bisa membantu tetapi besar tatapan. Memang, kecuali untuk Qian Shengrong dan Zheng Yuting, yang telah menyerah berlatih seni bela diri, orang lain di sini adalah semua praktisi seni bela diri. Aku takut apa yang mereka mengejar sepanjang hidup mereka adalah untuk menumbuhkan sedikit energi dalam tubuh mereka. Tentu, mereka ingin tahu bagaimana Lin Ming melakukannya. Setelah melirik kerumunan, Zheng Guangnan tidak bisa menahan senyum dan berkata, dengan cara ini, Dr. Lin bertepuk tangan dan memperkenalkan kekuatan ke dalam tubuhku. Setelah aku selesai mencerna, tubuhku secara alami menjadi lebih energik. Petik 1. Dengan itu, Zheng Guangnan menunjukkan dan menekannya di dadanya. Apa? Benar saja, ketika Zheng Guangnan berkata sekarang, setelah mendengar kata-kata ini, semua orang segera menunjukkan tampilan yang lebih terkejut. Tiba-tiba, Zheng Dejiang mulai berjalan, tampak sangat cemas bahwa dia tidak bisa melakukannya, dan pergi ke gerbang halaman. Yah, ayah, kemana kamu pergi? Melihat ini, Zheng Guangnan secara alami tertegun, dan kemudian dengan cepat bertanya. Zheng Dejiang berkata dengan cemas, tentu saja, aku akan menemukan dokter ini Lin. Bahkan jika aku berlutut dan kau tahu, aku akan membiarkan Dr. Lin memberiku telapak tangan, sehingga aku bisa memiliki sedikit energi di tubuhku. Petik 1. Mendengar ini, Zheng Dejiang terdiam sejenak, dan kemudian berkata, ayah, jika Anda tidak mengatakan itu, bahkan jika Dr. Lin melakukan ini, dapatkah Anda membiarkan tubuh Anda memiliki jejak vitalitas, dan sekarang Anda pergi keluar? Jadi terburu-buru, apakah Anda tahu di mana Dr. Lin sekarang? Petik 1. Sehat. Tubuh Zheng Dejiang terkejut, dan kemudian dia terlihat lebih cemas. Dia berkata kepada Zheng Guangnan, apa yang kamu tunggu-tunggu? Katakan di mana Dr. Lin sekarang? Petik 1. Sejenak, Zheng Guangnan tertegun. Sebelumnya, dia ingin menemukan Zheng Yuting, tetapi ia mengikuti posisi semua jalan untuk menemukan masa lalu, dan benar-benar tidak melihat lokasi spesifik. Melihat ini, Zheng Yuting berkata, kakek, aku punya nomor ponsel Dr. Lin. Aku akan memanggilnya dan bertanya di mana dia sekarang. Petik 1. Berjuang, berkelahi, bertarung. Zheng Dejiang juga ingin tidak ada penampilan yang baik, berulang kali dikatakan. Zheng Yuting segera memanggil Lin Ming. Setelah beberapa saat, dia menutup telepon dan berkata kepada Zheng Dejiang, kakek, Dr. Lin telah meninggalkan Haizu untuk sesuatu. Petik 1. Apa? Tiba-tiba, Zheng Dejiang akan menangis. Zheng Yuting kemudian berkata, tapi jangan khawatir, kakek. Dr. Lin baru saja pergi selama 1 atau 2 hari. Ketika dia kembali, aku akan segera meneleponnya lagi, dan kemudian kita akan melihatnya lagi. Petik 1. Setelah beberapa saat, Zheng Dejiang menghela nafas dan berkata, aku terlalu cemas. Aku kehilangan rasa kesopanan. Petik 1. Di sebelah Zheng Guangnan segera menghibur, ayah, aku bisa mengerti suasana hatimu. Apa yang diminta seorang praktisi seni bela diri dalam hidupnya bukanlah dia bisa mengembangkan jejak kekuatan Qi di tubuhnya. Petik 1. Semua orang diam dan mengangguk secara rahasia. Pada saat ini, di atas kapal, Tang Wenbing, yang mengemudi, berkata, ada lebih dari 40 menit tersisa untuk memasuki kota tepi laut. Petik 1. Setelah memikirkannya, Lin Ming berkata, ketika kita sampai di kota tepi laut, jangan terburu-buru ke rumah situ. Mari kita temukan hotel terlebih dahulu. Petik 1. Tepat setelah mengatakan ini, Lin Ming menerima pesan teks dan wajahnya berubah. Lalu dia berkata, Bingbing, berkendara secepat mungkin, memasuki kota tepi laut secepat mungkin, dan kemudian pergi ke rumah Xuan Yuan. Petik 1. Wen Bintang tidak bisa membantu bertanya, ada apa?
Ada apa? Saya baru saja menerima pesan dari Suan Yuan Bingling meminta bantuan, kata Lin. Bab 320. Dan Tang Wenbing tidak mengajukan pertanyaan lagi, jadi dia segera mempercepat. Setelah berbicara dengan Tang Wenbing, Lin Ming segera memanggil ponsel Suan Yuan Bingling, tetapi dia tidak bisa melewatinya saat ini. Lebih dari 20 menit kemudian, mobil memasuki kota Seaside. Beberapa menit kemudian, mobil akhirnya berhenti di luar Suan Yuan Villa. Pada saat ini, sesaat, wajah Lin Ming bermartabat. Warna es Wentang sedikit berubah. Secara alami, belum lagi kekuatan Lin Ming, bahkan dengan kekuatan Tang Wenbing, dia bisa mendengar segala sesuatu di sekitarnya. Tapi anehnya, sekarang dia bahkan tidak mendengar suara pun. Segera setelah itu, wajah Jia Yongguang sedikit berubah. Kemudian dia dengan cepat berkata, itu tidak benar. Tidak ada seorang pun di Suan Yuan Villa, dan itu bukan hanya orang-orang. Tampaknya bahkan tidak ada serangga. Petik 1. Sehat. Tidak dapat membantu, Tang Wenbing memandang Lin Ming, matanya mengungkapkan arti penyelidikan. Kemudian Lin Ming mengangguk, itu benar. Kemudian wajahnya menjadi lebih bermartabat dan berkata, tampaknya sesuatu terjadi pada keluarga Suan Yuan. Ayo masuk dan lihat. Petik 1. Kemudian mereka keluar dari mobil dan melihat bahwa gerbang besi Suan Yuan Villa secara langsung terbuka. Untuk sesaat, itu tenang dan mengerikan. Setelah mereka memasuki Suan Yuan Villa, mereka melihatnya di dalam dan di luar. Seperti yang diharapkan, tidak ada bayangan. Terlebih lagi, seluruh villa Suan Yuan sangat rapi di dalam dan di luar. Tampaknya menjadi villa kosong yang tidak ada yang hidup. Yah, apa yang terjadi? Tidak bisakah semua orang di Suan Yuan Villa menghilang pada saat yang sama? Tang Wenbing anehnya. Jia Yongguang juga berkata, jika Lin Ming tidak menerima bantuan untuk bantuan, itu mungkin. Tetapi sekarang sepertinya sesuatu pasti terjadi di sini. Petik 1. Setelah memikirkannya, Lin Ming bertanya, Bingbing, apakah ada ruang bawah tanah dalam keluarga seperti keluarga Suan Yuan? Wenbing Tang mengangguk tanpa berpikir, pasti ada, tetapi secara umum, ruang bawah tanah seperti keluarga aristokrat biasanya sangat rahasia, dan hanya beberapa orang yang harus diketahui. Petik 1. Seseorang. Pada saat ini, wajah Lin Ming sedikit berubah, dan kemudian dia melihat keluar di Suan Yuan Villa. Saat berikutnya, ketika dia melihat siapa pengunjung itu, Lin Ming terkejut. Lalu dia memandang Tang Wenbing. Melihat ini, Tang Wenbing, dengan ekspresi malu di wajahnya, berkata kepada Lin Ming, Lin Ming, saya memang mengirim pesan singkat ke Gu Dongman, mengatakan kepadanya bahwa kami berada di sini di kota tepi laut. Petik 1. Setelah pause, wajah Tang Wenbing menjadi sedikit aneh, dan kemudian dia berkata kepada Lin Ming, Anda tidak tahu. Gu Dongman kembali pagi-pagi dan dia tersesat. Dia baru saja menelepon namamu. Lin Ming, apa yang kamu lakukan untuk Gu Dongman tadi malam? Petik 1. Lin Ming mengangkat bahu. Kamu seharusnya menebak apa yang aku lakukan untuk Gu Dongman. Petik 1. Sejenak, wajah Tang Wenbing menjadi lebih aneh, dan kemudian berkata, apakah itu cara untuk memperlakukan orang? Lin Ming tertawa dan tidak berbicara sejenak. Melihat ini, Tang Wenbing secara alami dipahami dan terdiam sejenak. Selama percakapan mereka, Gu Dongman sudah mendekat. Matanya dan Feng pertama kali menyapu mata Jia Yongguang, dan kemudian dia bertanya, apakah kamu seorang demagog? Jia Yongguang tidak menyembunyikan apapun. Dia mengangguk, itu benar. Petik 1. Untuk sesaat, Gu Dongman tidak menunjukkan permusuhan kepada Jia Yongguang. Kemudian dia melihat Lin Ming dan berkata dengan dingin, Lin Ming, kamu melakukan itu padaku tadi malam. Aku akan membiarkanmu membayarku 10 kali lebih cepat atau lambat. Petik 1. Lin Ming tidak bisa menahan tertawa, aku bebas menemanimu. Petik 1. Kata Gu Dongman, Bingbing, ikuti aku. Dia langsung ke koridor. Tang Wenbing tidak bisa membantu mengatakan, Sister Man,
kami telah mencari di seluruh Suanyuan Villa, tetapi kami belum melihat setengah sosok. Petik 1. Yah, bukankah kamu mencari ruang bawah tanah? Aku tidak ingin menyusul ketika suara Gu Dongman berdering, orang-orang menghilang di sudut. Melihat ini, Tang Wenbing tidak bisa membantu tetapi sangat gembira. Secara alami, dia dengan cepat menindaklanjuti. Kemudian Lin Ming dan Jia Yongguang maju. Berjalan ke atas dan ke bawah koridor berliku di Suanyuan Villa selama sekitar 10 menit, Lin Ming melihat Gu Dongman tidak jauh. Pada saat ini, Gu Dongman berdiri di depan tembok. Sister Man adalah pintu masuk ke ruang bawah tanah Villa Suanyuan di belakang tembok ini. Tanya Wenbing. Itu benar. Gu Dongman mengangguk, lalu tiba-tiba menabrak dinding. Tetapi yang mengejutkan Lin Ming, Jia Yongguang dan Tang Wenbing adalah bahwa kekuatan 2 tingkat Gu Dongman baru saja meninggalkan sidik jari di dinding. Pada saat ini, Gu Dongman tidak dapat membantu mengatakan apa yang kamu lakukan dengan Linglung. Pergi ke teater, dan mari kita lakukan bersama. Petik 1. Kemudian, Gu Dongman merentangkan tangannya dan tampak seperti akan bertarung melawan dinding lagi. Secara alami, Lin Ming, Jia Yongguang dan Tang Wenbing siap mengambil tindakan. Aku akan menghitung 1, 2, 3, dan kemudian kita akan melakukannya bersama. Petik 1. Kata A, Gu Dongman kemudian berteriak 1, 2, 3. Ketika 3 kata jatuh waktu, 4 orang kemudian dengan simultan menembak. Belum lagi Lin Ming, yang memiliki 3 tingkat kekuatan dalam ranah kongenital, bahkan Tang Wenbing, yang memiliki 8 tingkat kekuatan, Jia Yongguang, yang memiliki 1 tingkat kekuatan di rilem kongenital, dan Gu Dongman, yang memiliki 2 level kekuatan di ranah kongenital, bekerja bersama. Belum lagi dinding, bahkan gunung dapat runtuh bagiannya. Tetapi di depan dinding, itu hanya berjuang beberapa kali, dan kemudian hanya ada beberapa retakan di dinding, tetapi untuk sesaat, itu tidak akan runtuh sama sekali. Seberapa kuat tembok ini? Gu Dongman tampaknya sudah tahu untuk waktu yang lama, tetapi ekspresinya tidak berubah. Lin Ming, Jia Yongguang dan Wenbing Tang terkejut sejenak. Datang lagi. Petik 1. Kata Wenbing. Kemudian, ketika keempat orang bergandengan tangan lagi dan mengambil 4 tembakan berturut-turut, dindingnya akhirnya runtuh, mengungkapkan tangga yang memanjang ke bawah. Namun, ketika dinding tiba-tiba runtuh, wajah Lin Ming berubah dan berkata, tahan napas, ada gas beracun di bawah ini. Petik 1. Gu Dongman tampak mencemooh. Dia mendengus di Lin Ming dan berkata, yah, kamu masih kekuatan dari ranah legendaris. Anda bahkan takut gas beracun. Setelah itu, Gu Dongman berjalan langsung ke tangga. Gu Dongman, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Itu bukan gas racun biasa. Jika kamu diracun nanti, jangan minta aku untuk mendetoksifikasi kamu. Melihat punggung Gu Dongman, Lin Ming tidak bisa menahan huming pengingat. Tetapi saya tidak tahu apakah Gu Dongman telah mendengarnya. Sosoknya telah menghilang di sudut. Sama seperti Lin Ming, Jia Yongguang dan Wenbing Tang akan turun, seruan kejutan keluar di bawah tangga. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.